Oke sahabat, yang pertama dalam menanam tomat sahabat harus tahu terlebih dahulu Selamat pagi sahabat Bali Organik TV. Pada kesempatan di pagi ini, Beli akan membahas mengenai tomat sahabat. Jadi banyak yang bertanya, Beli bagaimana cara menghasilkan tomat agar tomat saya bisa lebat, kemudian tomat saya bisa manis dan berbuah merah seperti yang Beli miliki. Nah, di video kali ini saya akan mengupas mengenai tomat sahabat. Jadi saksikan baik-baik, jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena di sini ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan khusus mengenai menanam tomat dan merawat tomat sampai panen nanti. Yang pertama, sahabat harus paham benar jenis tomat yang sahabat tanam. Secara garis besar sahabat, ada dua jenis tomat di dunia ini. Yang pertama ada jenis determinate dan yang kedua ada jenis indeterminate. Nah, keduanya ini harus sahabat kenali. Karena apa? Karena kedepannya ini perlakuannya akan sangat berbeda. Jadi kalau determinate itu biasanya tanaman tomat kita akan berhenti tumbuh ketika memasuki fase pembungaan sampai pembuahan sahabat. Sedangkan kalau indeterminate itu tidak berbatas. Ketika tanaman tomat kita tumbuh, jadi sulur-sulurnya pun terus juga tumbuh seperti itu. Nah, ini akan berbeda sekali treatmentnya, perlakuannya dalam kita menanam tomat. Nah, kemudian yang kedua, si tomat ini sahabat, ini adalah salah satu tanaman yang sangat sensitif di bidang penyiraman sahabatnya. Jadi kalau sahabat memiliki tomat, usahakan menyiram dengan cara yang konsisten dan dengan cara yang terporsi. Tanaman tomat sama sekali tidak suka penyiraman yang yang acak-adul gitu. Jadi misalkan sekarang itu 2 hari nggak disiram, kemudian hari ketiga siramnya banyak gitu. Nah, ini juga salah satu penyebab dari yang dinamakan sebagai transportasi kalsium yang bermasalah. Biasanya penyakit yang muncul adalah penyakit menghitam pada bagian belakang dari tomat, busuk pantat atau sering disebut sebagai blossom end rot. Jadi seperti itu sahabat ya. Ini penyakit yang sebenarnya mungkin banyak sahabat yang mengira penyakit ini hanya berkutat masalah defisiensi unsur kalsium pada media. Akan tetapi banyak petani yang curhat ke Beli mengapa tanaman saya sudah saya berikan pupuk kalsium akan tetapi tetap mengalami busuk pantat. Bagian pantatnya menghitam seperti itu, blossom end rot. Jadi penyebabnya sebenarnya memang karena kekurangan unsur kalsium, akan tetapi ada penyebab sampingannya, yaitu Beli menyebutnya agar mempermudah aja pengertiannya, ada transportasi yang tidak bagus dari media ke tanaman, yaitu transportasi kalsiumnya. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian terjadi defisiensi kalsium atau sering disebut juga di luar negeri sebagai blossom end rot. Jadi sahabat, inilah penyebabnya karena kita menyiramnya terkadang tidak sesuai dengan porsi, kemudian tidak sesuai dengan waktu, dan kadang-kadang membuat stres di daerah perakaran karena penyiramannya tidak konsisten. Sedangkan tomat ini suka sekali penyiraman yang konsisten. Meskipun penyiraman yang kita lakukan itu tidak terlalu membanjiri media, akan tapi konsisten dengan porsi yang tepat, maka pertumbuhan tomat akan baik sahabat. Dan buah pun akan lebat-lebat dan terhindar dari penyakit busuk di bagian pantat buahnya. Kemudian yang ketiga, di sini tanaman tomat membutuhkan tunjangan untuk pertumbuhannya. Penunjang untuk pertumbuhannya yaitu
Nah, seperti ini karena ini merupakan tomat yang tidak tumbuh lagi ketika dia muncul bunga, seperti tadi saya bilang, determinate. Jadi di sini kita tidak membutuhkan yang namanya penyangga yang banyak. Akan tetapi bila sahabat memiliki tomat yang seperti yang saya pernah punya, itu tomat beef tomato, atau yang beli sering sebut sebagai tomat labu, seperti itu sahabat, itu akan terus tumbuh makin tinggi, makin besar. Nah, di sana sahabat membutuhkan yang namanya penunjang yang baik agar bisa menunjang sulur-sulur barunya ini sahabat. Dan ini berhubungan nanti dengan poin yang keempat, yaitu masalah pemangkasan. Nah, di sini beli harapkan sahabat mengerti dulu poin yang pertama, yaitu mengerti mengenai jenis tomat yang sahabat tanam, bukan jenis tomat, nama tomatnya, tomat cherry, tomat labu, tomat apa. Jadi bukan itu, akan tetapi jenis tomat dari cara hidupnya. Ada yang determinate dan ada yang indeterminate. Jadi pahami itu sehingga sahabat bisa menyiapkan penunjang yang tepat dan sesuai nantinya untuk pertumbuhan si tomat. Nah, kemudian yang keempat sahabat, ini poin keempat penting sekali. Sahabat mungkin sering melihat bagaimana cara memangkas tomat yang sahabat lihat di YouTube. Nah, tanpa mengerti jenis tomat apa yang sahabat miliki. Ini juga sangat fatal sekali. Karena apa? Karena untuk tomat-tomat yang akan berhenti tumbuh setelah dia itu berbuah sahabat ya, ini tidak perlu kita pangkas seperti halnya tomat yang akan terus menjalar, menjulur sulurnya itu ketika tomat itu sedang berbuah. Jadi poin yang pertama, kembali lagi saya tekankan, ketahui jenis tomat sahabat. Nah, misalkan untuk yang di belakang saya ini, sahabat bisa melakukan pemangkasan terhadap tomat-tomat jenis ini hanya di bagian bawah dari batang. Jadi ada beberapa tunas air seperti itu sahabat ya, yang kita bisa bersihkan. Jadi tidak usah memangkas bagian atas atau pucuk-pucuk tanaman tomat sahabat, karena ini akan mengurangi dari pertumbuhan tomat itu sendiri. Karena jumlah daun ini sangat diperlukan juga untuk proses fotosintesis. Jadi perhatikan itu sahabat, jangan sekali-sekali memangkas tanaman tomat yang determinate. Nah, sedangkan kalau jenis tomat yang tetap tumbuh, tetap meninggi sampai ketinggian 2 meter, lebarnya sampai 2 meter, tingginya sampai 3 meter, ini sudah jelas adalah jenis tomat yang indeterminate. Jadi sahabat bisa memangkasnya di bagian-bagian yang sahabat rasa perlu dibuang. Dan itu pun jangan dibuang sahabat, karena kita bisa tanam lagi ke media dan akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Jadi di sini pengetahuan sahabat mengenai tanaman tomat sangat diperlukan agar tidak asal pangkas. Nah, kemudian yang kelima adalah intensitas matahari sahabat. Jadi di sini sahabat, tanaman tomat sebenarnya bukanlah tanaman yang rakus-rakus benar sama nutrisi. Akan tetapi tanaman tomat adalah sensitif sekali terhadap jumlah intensitas cahaya yang harus diperoleh. Apabila sahabat menempatkan tomat pada tempat yang sangat teduh, jarang terkena matahari, jangan berharap tanaman tomat bisa berbuah dengan maksimal. Karena tanaman tomat membutuhkan asupan matahari untuk bisa berbuah secara lebat sahabat. Jadi jangan sampai tanaman tomat sahabat kekurangan yang namanya sinar matahari. Kemudian langsung saja kita ke yang keenam sahabat ya. Yang keenam, pemupukan. Nah, pemupukan di tanaman tomat itu pada dasarnya sama saja dengan pemupukan di tanaman lainnya. Perlu unsur N, perlu unsur P, dan perlu unsur K juga. Juga pastikan tempat di mana sahabat menanam tomat itu adalah menggunakan media yang hidup, bukan media yang miskin dengan mikroorganisme tanah seperti itu. Usahakan selalu membuat media seperti yang diajarkan di channel ini, di channel Bali Organic TV. Kemudian yang terakhir sahabat adalah usahakan tanaman selalu sehat. Dengan cara apa? Di sini tomat memang sangat mudah sekali terkena yang namanya virus, kemudian juga bakteri. Nah, kalau untuk bakteri sahabat bisa mencegah jangan sampai tanaman tomat kita terkena yang namanya serangan bakteri. Misalkan ketika media sudah sering terlalu becek, sahabat harus sudah berpikir bahwa ini mengancam dari kesehatan tomat kita. Sahabat bisa berikan mulsa seperti yang dilakukan ini, memberikan mulsa dengan arang sekam sahabat ya. Sebenarnya fungsinya sederhana sahabat. Ketika sahabat menyiram, percikan-percikan dari air yang masih bercampur dengan tanah itu tidak muncrat sahabat ya, sehingga mengenai daun bagian bawah. Dan ini juga berpotensi mengundang jamur, mengundang bakteri untuk bisa menginfeksi dari tanaman tomat kita. Jadi gunakan hal-hal yang kelihatannya remeh seperti itu untuk mencegah dari tanaman tomat kita terkena yang namanya bakteri dan juga jamur. Kemudian juga cegah dengan menjauhkan tanaman tomat kita dari beberapa jenis kutu-kutuan yang bisa menjadi pembawa virus sahabat. Jadi kutu putih, kemudian ada tungau, itu sahabat harus sudah dari sejak dini sahabat mengecek tanaman tomat kita apakah dihinggapi oleh jenis serangga ini. Ini bisa mencegah dari infeksi yang sudah
meluas atau sudah terinfeksi virus seperti itu. Ini penting sekali, sahabat harus bisa mencegah dari datangnya infeksi, bukan mengobati setelah terjadi infeksi. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini sahabat. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan sederhana untuk sahabat mulai bertanam tomat, agar menghasilkan tomat yang manis, menghasilkan tomat yang lebat, dan juga warnanya menarik. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini, agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Ini kandang barunya, bukan kandang baru, akan tapi tempat beli membuat kompos. Kemudian beli untuk mempercepat proses dekomposisi, beli menggunakan tenaga kerja. Jadi ini si ayam ditempatkan di sini. Nanti akan mengorek-ngorek seperti itu dedaunan hijau. Nah, kemudian kan ayam ini akan buang kotoran di sini. Ini akan mempercepat juga proses dekomposisi. Kemudian tinggal kita tambahkan dengan brown kompos atau kompos coklat berupa mungkin serutan kayu atau batang-batang pohon yang sudah lapuk seperti itu, sehingga menyeimbangkan antara rasio karbon berbanding nitrogen.